perceraian tetap tinggi. Artinya ketika menyatukan dua manusia dan kemudian bulan madu semuanya indah, itu saja bisa berpisah. Apalagi yang kemudian ikatannya didasarkan pada kepentingan, seperti dalam politik. Yang kedua, fakta empiris juga, ini simptom dari periode pertama. Sehingga semua stakeholder yang tergabung dalam kekuasaan itu memiliki sebuah hipotesa kayaknya masih kuat nih nanti. Entah karena faktor kita pegang logistik, kita pegang kekuasaan, kita pegang perangkat kekuasaan, sampai kemudian yang sifatnya positif, kayaknya kerjanya bagus nih. Saya berharap seperti itu, pola pikir dari teman-teman yang pendukung koalisi. Tapi poin paling penting kan sebenarnya adalah pujian-pujian dari efek bulan madu ini sudah dijawab oleh Pak Prabowo sebagai pasangan dari PAN, Demokrat, dan Golkar. Nggak usah puji gue terlalu berlebihan. Karena gue belum tentu maju. Kalau gue jelek, gue nggak mau maju lagi nih. Jadi menurut saya harusnya ya sudah di stop narasi ini. Jadi saya setuju dengan Bang Doli, tapi jangan rakyat pengamat sama netizen yang disuruh stop. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Yang ngomong PAN, yang ngomong Golkar, yang ngomong Demokrat. Terus kita yang disuruh stop. Mereka juga yang kemudian harus membangun sebuah narasi baru. Karena paling penting, jangan sampai pertama ini kan sudah terlalu prematur ya. Kalau umpama sepak bola, ini baru menit 6, kemudian sudah bisa diklaim siapa pemenang seakan-akan bahwa dia pasti bagus. Yang kedua, yang paling penting adalah logika bahwa harus logika bahwa harus beliau. Ini akan membuat siapapun memimpinnya malas kerja. Makanya saya senang Pak Prabowo jawabnya seperti itu. Ya. Karena ketika itu terjadi, yang terjadi adalah saya mau jelek atau bagus, kekuatan koalisi saya akan besar, mesin politik saya akan besar, dan yang paling penting Zilvia, perbincangan ini ujungnya akan ditentukan dari bagaimana saya sih ingin ada komitmen dari ketiga partai ini, akan berbeda psikologinya kalau partai ini tetap berkomitmen terhadap pemilihan langsung oleh rakyat, karena kalau itu yang terjadi, semua partai akan memaksa tanda kutip secara positif Pak Prabowo untuk kerja bagus. Tapi kalau komitmen itu tidak bisa dipegang dan mereka berpikir untuk misalnya pemilihan oleh MPR lah dan segala macam, mungkin mereka tidak perlu berpikir lagi. Memangnya ada gejala itu ya, Mas Toto ya? Pak Prabowo sudah mengatakan dengan jelas dalam konteks pilkada bahwa pilkada seharusnya tidak perlu langsung karena alasan mahal. Ini jangan dilihat hanya pilkada loh. Kalau logika itu diberlakukan di pilkada, bisa dan jadi bagaimana menerjemahkan presidensial seperti itu, sangat mungkin di level pilpres pun akan dilakukan seperti itu. Jadi justru yang kita butuhkan adalah komitmen. Makanya nanti Zulfian nanya komitmennya seperti apa kepada tiga partai ini. Gak usah pakai saya, langsung dengar kok mereka. Sambil dijawab itu nanti, tapi saya ingin memutarkan jawaban dari Pak Zulhas. Oke lah, Capres kita udah bisa bilang kita stop membahasnya. Tapi kenapa sih kalau Cawapres tidak mau dibahas sekarang? Coba kita simak dulu pernyataan dari Pak Zulhas berikut ini. Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo, yang penting buat saya Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau Capres silakan, kalau Wapres kita bisa. Kalau Capres silakan, kalau Wapres kita bicarakan. Kenapa begitu, Mas Viva? Karena secara historis menjadi calon wakil presiden itu kebanyakan bukan dari sisi elektoral. Gitu. Beberapa sejarah telah membuktikan bahwa calon wakil presiden itu memiliki logika yang spesifik. Ya, apalagi untuk periode kedua. Misalnya dari aspek kewilayahan, kemudian dari aspek kultural, dari aspek sosiologis, dan lain sebagainya. Jadi menjadi calon wakil presiden, ya nantilah tidak usah kemudian didiskusikan. Bang Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN itu membuka diri loh. Silakan bagi kader-kader PAN untuk mencalonkan. Silakan berlomba-lomba untuk berbakti kepada negara, berbakti kepada masyarakat. Jadi artinya Bang Zulkifli Hasan itu sangat berpikir terbuka. Kepentingan dari Bang Zulkifli Hasan itu pemerintah bisa berjalan dengan baik dan benar, bagus, dan Partai Amanat Nasional bisa nambah kursi dan nambah suara. Itu intinya di situ. Dan mengincar kursi Cawapres? Oh, nanti tergantung pada dinamika pada masa akhir periode pendaftaran.
Tergantung dinamika. Karena begini, masing-masing Oke. partai kan memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Kayak PDIP, itu saya rasa pasti akan mencalonkan kadernya sendiri. Tapi ya artinya, kan? Itu Mas ya Viva, kan? oke. Kalau kemudian Golkar, PAN, Partai Demokrat, itu kan santai saja gitu. Soal calon wakil presiden. Yang penting sekarang kita bekerja untuk rakyat, bisa fokus dalam pekerjaan, dalam melayani rakyat, Oke. dan proses untuk pencalonan Pak Prabowo kembali itu kenapa jauh-jauh hari dilaksanakan? Ya sudah, tadi saya Baik. katakan untuk stabilitas politik dan Oke. tidak ada orientasi Sedikit saja untuk sebelum saya pindah ya, Mas politik Viva. dagang sapi. Artinya PAN tidak mendukung Gibran lagi sebagai cawapres di 2029? Ya, itu nanti tergantung kepada perspektif politik ke depan, nanti kita lihat. Ya kan? Kita lihat berarti belum tentu. Ya belum tentu. Bisa ya, bisa tidak? Bisa ya, bisa tidak. Itu jawabannya aman ya, bisa ya, bisa tidak. Pindah ke Demokrat, saya ingin memperlihatkan maybe no. pernyataan dari Pak Prabowo ya dalam sebuah pemberitaan. Pak Prabowo di sini mengatakan bahwa Mas Ahaye sebetulnya berpeluang untuk menjadi cawapres di 2029, bahkan bisa bersaing dengan Mas Wapres kita yang sekarang, Mas Gibran Rakabuming Raka. Ini nih, Prabowo sebut Ahaye dan Gibran berpotensi bersaing dalam Pilpres di masa depan. Konteksnya bersaing sebagai cawapres ya. Pertanyaan saya, apakah Demokrat akan mengejar peluang itu? Memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya? Ya, pertama begini, ini Pak Prabowo ini kan luar biasa ya sebagai seorang presiden bisa melihat dan punya semangat bagaimana agar generasi muda itu bisa tampil ke depan. Nah, ini pemikiran beliau itu jauh ke depan gitu, makanya dengan Mas Ahaye, dengan misalnya Mas Gibran dan juga di teman-teman di Gerindranya banyak yang muda-muda juga. Di kabinet kan juga banyak banget nih yang masih muda nih, terbilang muda, kemudian ternyata dalam 6 bulan bisa catch up kok. Ternyata bisa bagus kok bekerjanya. Nah ini kan bagaimana visi seorang Pak Prabowo begitu. Melihat generasi muda ini akan memimpin Indonesia ke depannya. Tapi kalau kita berbicara mengenai perbincangan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu. Kalau kami melihatnya dan menyorotinya lebih pada dalam konteks Pilpres ya. Iya. Bukan dalam konteks cawapresnya. Tapi mungkin sebagai capres gitu. Iya, kami melihatnya sebagai capres. Dan bagi kami capresnya itu ya setelah Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan misal 2029, kalau beliau mau lanjut kita dukung. Aha. Iya kan? Setelahnya di 2000? Kan akan selesai. Oke, Kan dua periode. konstitusi ya. 2034 bagi kami, Bang Viva bisa aja maju jadi calon presiden, Bang Doli bisa maju jadi calon presiden. Jadi Demokrat Dan lebih kalau- maju lagi nih, berpikiran Bukan. ke 2034. Bukan, kita Jadi melihat Mas Ahaye capres di 2034. Kami melihat konteksnya Pak Prabowo seperti itu gitu. Tetapi hari ini yang kami bicarakan, diskusikan, tidak pernah bicara nanti nyapres ya. Tidak ada. Oke. Oh jadi cawapres ya? Nggak ada. Mas Ahaye dalam setiap kesempatan resmi, tertutup, terbuka, dimanapun selalu menyampaikan kepada para kader, termasuk kami-kami yang hampir setiap hari bersama beliau, kita fokus untuk rakyat, kita sukseskan perjuangan, pemerintahan, Presiden Prabowo itu satu. Untuk di 2029 peluang Mas Ahaye menjadi cawapres